أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما السفهاء لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Kalau dalam mad jaiz munfasil seperti halnya lafaz ala dengan sufaha, itu kan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil seperti ala innahum, cirinya mad jaiz itu kalau huruf mad di depannya ada alif. Mad panjang jaiz boleh, munfasil terpisah, kan gitu. Karena ala satu kata, innahum satu kata. Nah, yang dimaksudkan jaiznya ini bolehnya boleh apa? Menurut ahli qiraat itu disebutnya boleh 3 cara dalam pembacaan. Jadi boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Lain halnya kalau mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil tersambung. Seperti lafaz sufaha, sufaha'u itu satu kata, maka sepakat ahli qiraat panjangnya 6 harokat. Jadi kalau mau baca ala innahum boleh 2 harokat, atau ala innahum 4, atau ala innahum 6. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lain halnya kalau mad wajib muttasil. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Kalimat sufaha mesti harus 6 harokat. Bukan hanya kalimat sufaha aja sih. Pokoknya setiap mad yang di belakangnya ada hamzah, maka itu wajib panjang. Karena sepakat ahli qiraat yaitu 6 harokat. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath gitu. Jangan kurang di situ, jangan kurang. Terus wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim
يعمهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh jamaah salat subuh Masjid Al-Alaq yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena subuh ini kita masih dipertemukan oleh Allah, masih diberikan luang waktu, diberikan kesehatan, diberikan ringan langkah guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih menyambung tentang permasalahan orang munafik ya. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, bahwasanya mereka selalu berklaim bahwa mereka itu selalu membuat permasalahan itu bikin perdamaian, seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka itu membuat orang jadi baik, padahal sejatinya mereka sendiri yang merusak, mereka sendiri yang mau luluh lantahkan, tapi mereka tidak mau ngaku. Tapi Allah bantah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat kata Allah, sesungguhnya mereka itu humul mufsiduna, mereka itu adalah yang merusak. Itu merusak, merusak dalam akidah, merusak tatanan ekonomi, merusak tatanan sosial, itu bisa jadi merusak tatanan keluarga lantaran kemunafikan itu. Tetapi sayang, walakin la yash'urun, cuman mereka kada tahu. Itu sadar sebetulnya, cuman enggak dipakai gitu. Kemudian masih berlanjut tentang permasalahan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, aminu, iman kalian, kama amana, kama amanan as, sebagaimana imannya orang lain. Qalu, mereka menjawab, orang munafik maksudnya, anu'minu, apakah aku harus beriman, kama amanas sufaha, sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Ala, ingat kata Allah, innahum, sesungguhnya orang munafik itulah humul sufaha, mereka itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqu, dan ketika mereka bertemu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami iman, kami iman, kata mereka. Tapi wa idza qalu, apabila balik mereka, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami ma'akum, berserta kalian, innama nahnu, dan pastinya kami semua itu mustahzi'un, hanya mengolok-olok saja. Nah, satu persatu dah, enggak bakalan bisa ketahuan maksudnya kayak apa. Pertama, wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila, apabila dikatakan. Berarti siapa yang mengatain ini? Makul kaulnya siapa? Kalau ada yang dikatakan itu berarti yang ngomong siapa? Ada yang menyebutkan ini yang ngomong itu adalah Allah maksudnya, lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulnya kata Allah,
wa idza qila, bila mana dikatakan kepada mereka, Allah sendirinya. Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ma'qul qaul yang ngomong itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah ngomong kepada mereka, kamu itu imanlah sebagaimana sahabatku itu. Itu seperti itu. Ada juga yang menyebutkan itu adalah sahabat. Para sahabat mengajak kepada mereka untuk iman sebagaimana mereka pun iman. Jadi secara simpulnya ma'qul qaulnya yang ngomong ini siapa? Wallahu a'lam bihaqqiqatihi. Secara hakikatnya imma Allah wa imma Nabi Muhammad ataupun sahabat. Tapi yang jelas ketika diomongkan kepada mereka amanu, artinya disuruh beriman mereka ini. Artinya berimannya dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan menampakkan di muka iman tapi di hati menyembunyikan kekufuran gitu. Nah, ketika mereka itu dikatakan sebagaimana para sahabat beriman kepada Allah, qalu, mereka jawab, anu'minu kama amana sufaha. Enggak enak jawabannya nih. Apakah aku ini harus beriman sebagaimana imannya orang yang bodoh? Sufaha itu al-juhal kan, bodoh. Safhun itu kalau diartikan secara bahasa asal muasalnya yang dimaksudkan itu naksul akli, artinya kurang berakal. Kurang berakal itu sufaha disebutnya. Bungul gitu. Tambuk ya. Atau maqabilul hilmi. Orang yang disebut sufaha itu orang yang tidak menerima sopan santun. Itu sufaha. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka beranggapan begini. Karena waktu itu para sahabat, fa inna sahabata anfaqu amwalahum. Sahabat itu punya harta yang banyak. Lalu semua harta itu diberikan kepada Rasulullah. Untuk perjuangan Rasulullah mereka habis-habisan gitu. Sehingga pada akhirnya hatta iftaqaru wa tahtamilul masyaq. Sehingga mereka itu menanggung akan kesukaran hidup sampai jadi fakir, sampai jadi nggak punya apa-apa gitu. Nah, inilah yang jadi alasan orang munafik menyebutkan para sahabat itu orang sufaha, bodoh katanya. Itu tambuk, bodoh, tambuk, atau bungul. Kalau orang Sunda bilang bukan bodoh, kalau orang Sunda tuh tambuk banar. Itu Jawa. Jadi sahabat itu habis-habisan dah. Bahkan kita lihat kan Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa kan, tapi habis juga. Sampai bajunya itu banyak tambalan Sayyidina Abu Bakar itu. Padahal kurang apanya dulunya. Terus Sayyidina Utsman juga sama, bisnismen juga itu. Tapi semuaan itu dihabiskan untuk Rasulullah. Karena memang hidup sahabat itu diabdikan untuk Rasulullah. Hartanya untuk Rasulullah, pikirannya untuk Rasulullah, tenaganya untuk Rasulullah, waktunya untuk Rasulullah, hidupnya pun untuk Rasulullah. Para sahabat itu begitu. Pokoknya kalau Rasulullah sudah nyuruh apapun, mereka itu sudah enggak mikir-mikir lagi. Enggak mikir-mikir lagi. Sayyidina Bilal itu ketika disiksa oleh majikannya, Rasulullah lewat. Sayyidina Bilal cuma bilang begini kan ketika disiksa, ahad, ahad, ahad gitu. Jadi kalau disiksa itu bilangnya ahad, ahad. Ahad itu maksudnya Allah yang maha satu. Karena Sayyidina Bilal itu sudah iman ke Rasulullah. Cuman tuannya ini nggak suka dia iman dengan Rasulullah. Pas waktu itu Rasulullah lewat. Rasulullah paham apa yang diinginkan Bilal. Sampai pada akhirnya Rasulullah lewat lalu bertemu dengan para sahabat. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, itu Sayyidina Bilal dia disiksa karena Allah.
Cuman bilang gitu aja. Sahabat yang lain diam aja. Tapi Sayyidina Abu Bakar ngerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini Bilal bebasin maksudnya. Itu. Sayyidina Abu Bakar itu ngerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, itu ngerti. Jadi ibaratnya aku nepang lagi kesulitan gak punya duit. Paham sudah. Itu. Jamaah tuh paham tuh. Itu. Sayyidina Abu Bakar itu ngerti. Begitu sudah paham begitu, berangkat ke sayyidnya, tuannya. Lalu kata Abu Bakar, wahai tuan, berapa engkau mau jual itu Bilal? Oh, saya akan jual memang ini Bilal. Berapa? 2 kali lipat harganya. Iya, berapa? Dulu aku beli 10 dinar. Oh, sekarang 20. Kata Abu Bakar, andaikan engkau 100 dinar sekalipun aku beli Bilal. Tapi karena engkau mencabukan 2 kali lipat jadi 20 dinar, ya sudah, aku bayar 20 dinar. Dibayari 20 dinar. Padahal 20 dinar itu berapa itu? Kalau dikalkulasikan duit sekarang. Beli sendiri itu untuk urusan Bilal saja itu. Sayyidina Abu Bakar 2 miliar lah kalau sekarang. Begitu sudah dibeli, bukan untuk dia sendiri, dibebasin. Dibebaskan. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak tanggung kalau urusan agama. Makanya kenapa para sahabat itu disebutkan ashabi kan nujum, sahabat itu seperti bintang gitu. Dimanapun mereka itu selalu bersinar. Kenapa? Lantaran keimanan sahabat itu enggak bisa dibanding dengan keimanan kita. Walaupun sahabat itu pangkatnya tidak semasyhur sahabat-sahabat yang lain misalkan. Enggak kenal kita sendiri pun dengan sahabat itu karena memang tidak mencolok namanya. Walaupun sahabat itu seperti itu, tapi kalau diukur keimanannya dengan kita barataan yang akhir zaman, masih unggul sahabat Pak yang enggak terkenal itu. Apalagi kalau sahabatnya sahabat yang terkenal keimanannya, seperti Abu Bakar itu sudah disebut-sebut oleh Rasulullah kan. Keimanan Abu Bakar itu andaikan umat seluruh dunia ini akhir zaman dikumpulin imannya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, gak bakal ada sebandingnya. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu memang loyal kepada Rasulullah. Nah, keloyalan itulah yang membuat para munafikin ini tidak suka dengan para sahabat itu, sampai mereka menyebutkan kepada sahabat itu sufaha, orang bodoh katanya. Itu karena mereka menanggung kesukaran hidup, menanggung kesulitan hidup hanya demi Rasulullah. Itu enggak suka mereka. Nah, lalu ditolak oleh Allah. Pendapat mereka yang menyebutkan para sahabat itu sufaha ditolak mentah-mentah oleh Allah. Bahkan dengan 4 penolakan sebetulnya. Sama halnya dengan yang di ayat yang sebelumnya. Ala innahum humul mufsiduna. Itu kan penolakan juga. Di sini juga sama. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ini penolakan dari Allah. Ala kalimat tanbih. Innahum pakai nun taukid. Kemudian yang keduanya hum yang kedua itu adalah domir munfasil. Itu menunjukkan pemisahan antara mereka dengan mukmin. Sufaha'u adalah isim ma'rifat. Berarti yang sufaha itu siapa? Gitu. Makanya ala ingat kata Allah. Innahum sesungguhnya orang munafik. Hum munafikin itu as-sufaha'u, mereka itulah yang bodoh. Mereka itulah yang tambuk. Mereka itulah yang bungul. Tapi sayang, walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui kebungulannya. Dikirain pinter, padahal oon. Dikirain mereka itu benar, padahal salah. Itu. Jadi ini penolakan dari Allah. Bahwasanya apa yang disebutkan oleh mereka orang para sahabat itu sufaha, padahal sejatinya mereka yang sufaha itu. Ini kan disebutnya iltifat, dibalik itu.
nyebutin orang lain bodoh padahal sejatinya lu yang bodoh. Sama halnya dengan orang sekarang kan. Orang baru belajar 1-2 hadis sudah nyebutin ke kiai yang sudah puluhan tahun bodoh. Orang sekarang gitu banyak. Baru 2 hadis 3 hadis hafal, lalu bisa berani mendebat kiai-kiai yang sudah puluhan tahun. Bahkan nggak tanggung belajar di Google. Bahkan nggak tanggung kadang-kadang pangkat Imam Syafi'i itu loh. Pangkat Imam Syafi'i aja didebat. Disalahkannya coba. Luar biasa. Itu. Kuatannya habis. Kenapa bisa seperti itu? Lantaran sejatinya mereka tidak mengetahui bahwa yang bodoh itu siapa. Makanya lebih baik kita ini merasa bodoh daripada hidup merasa pinter. Kenapa? Lantaran iblis pun kalau mengukur kepintaran pinter. Cuman sayang kepintaran iblis tidak dipakai. Bahkan di dalam Madarisus Su'ud itu dikatakan bahwa di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu ada tertulis 4 kalimat. Salah satunya adalah di dalam kalimat itu disebutkan bahwa wa kullu alim, setiap orang yang alim, la yu'allimu bi'almihi, tidak mau mengamalkan dengan pengetahuannya, wa orang alim iblis, wa huwa orang alim itu, wa iblisun sawa'u, dengan iblis pun sama saja. Orang alim pinter tapi tidak amal, apa bedanya dengan iblis? Ditulis di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang 3 lagi nanti aja kalau ketemu ayatnya. 3 lagi ada. Jadi di dalam tulisan itu disebutkan kullu alimin la ya'lamu bi ilmihi, setiap orang alim yang tidak mau beramal dengan keilmuannya, huwa orang alim itu wa iblisun sawa'u, dengan iblis itu sama saja. Jadi kalau ngukur kepintaran doang ngapain gitu? Bukan hanya pintar yang diinginkan oleh Allah tuh, tapi amalnya juga. Kalau sekedar ngukur pintar, banyak orang yang pintar. Itu. Terus wa idza laqul ladzina amanu qalu, wa idza laqu, dan ketika mereka bertemu, siapa maksudnya orang yang munafik nih? Alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata amanna, kami iman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka balik, ay raja'u, balik ila syayatinihim, ke setan mereka, qalu, disebutnya pun setan enggak tanggung. Qalu, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Sababun nuzul ayat ini turun pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain itu bertemu. Bahkan ada yang menyebutkan datang itu kepada mereka orang munafik itu. Di antara yang bertemu itu adalah Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul itu memang sudah terkenal tokoh munafikin pada waktu itu. Dan ketika mereka itu bertemu, lalu Abu Bakar berkata, kata Abu Bakar, halumma anta wasa. Sini sikap, sini. Kalau bahasa halumma anta, sini. Wa akhlis ma'ana, jujurlah sama kami jujur. Nah, ketika Abu Bakar menyebutkan seperti itu, tiba-tiba dia ini marhaban bisyaihin wa siddiq, selamat datang wahai syekh, itu selamat datang orang tua, wasiddiq, dan juga orang yang jujur. Kemudian kepada Sayyidina Umar pun juga begitu juga, marhaban wahai Umarun Faruq. Dengan Sayyidina Ali pun juga begitu, disanjungnya.
Bahkan ketika Sayyidina Ali itu disebutkan begitu, marhaban wa ya Ali ibni, wahai Ali selamat datang, ibnil ammin Nabi, anak paman Nabi. Disanjungnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali enggak suka kalau gitu-gitu. Kata Sayyidina Ali, ittaqillah, takutlah kamu dengan Allah. La munafik, jangan munafik kau. Lalu kata dia, makul tadzalik, apa yang kau katakan? Enggak begitu. Ala likauni imanikum, likauni imani ka imanikum. Jangan begitu, imanku itu percis seperti iman kalian juga. Jadi disanjungnya tuh, sahabat menyebutkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu supaya mereka itu mau menunjukkan dirinya yang aslinya gitu. Jangan begitu menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Begitu datang ke situ para sahabat itu disanjung. Pokoknya habis-habisan dah disanjungnya itu. Kata Sayyidina Ali, kamu itu bertakwa ke Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi munafik. Dijawabnya oleh dia, enggak begitu. Imanku dengan imanmu sama. Pokoknya sahabat ini jadi luluh dah. Gitu. Jadi luluh. Disanjung-sanjungnya pokoknya. Tapi ketika para sahabat ini balik, wa idza khalau, ketika sahabat ini pulang, kemudian wa idza khalau, orang munafikin juga balik ila syayatinihim, kepada pimpinan-pimpinan mereka. Maksudnya syayatin itu adalah pimpinan-pimpinan mereka, golongan-golongan mereka. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian, dalam agama kami pun sama dengan agama kalian. Kata mereka, kenapa engkau tadi berkata seperti itu dalam mereka? Innama nahnu mustahzi'un, kami ini ngolok-ngolok aja. Nyanjung-nyanjung mereka itu cuma ngolok-ngolok aja, pura-pura aja. Jadi mereka itu berbuat seperti itu hanya sebatas kamuflase aja. Bahkan pada waktu itu kan yang disebutkan ru'usihim, pemimpin-pemimpin mereka yang pada waktu itu memang banyak. Bahkan ada yang disebutkan seperti misalkan Ka'ab bin al-Ashraf, itu tokoh munafikin di Madinah. Ka'ab bin Ashraf itu. Kemudian ada lagi Abdud Dar, ini di daerah Juhainah, dari Madinah kedalaman. Ada lagi yang disebut Abu Bardah, ini ada di golongan Bani Aslam. Ada lagi orang tokoh munafik itu Auf bin Amir, ini ada di golongan Bani Asad. Ada lagi yang Abdullah bin Aswad, ini ada di Syam, Syria. Ada lagi di Indonesia, siapa? Abu-abu aja. Nah, ini tokoh-tokoh yang sentral pada waktu itu nyerang terus dengan Nabi Muhammad ini. Nah, mereka itu kalau seandainya sudah balik dengan tokoh-tokoh ini, mereka berkata, innama nahnu mustahzi'un, kami ini ngolok-ngolok aja gitu. Bahkan ketika Abdullah bin Salul ini sudah mengatakan macam seperti itu, ketika balik dengan kawan-kawannya, dia berkata, faqulukum, kalau nanti kalian itu bertemu dengan mereka, faqulu mislama qultu, katain sebagaimana aku ning berkata tadi. Jadi sambut mereka, sanjung mereka, disuruh begitu sama dia. Dan itu terjadi juga sampai saat ini kan. Kalau orang-orang munafikin itu mau salah kayak mau bener ya, pimpinan itu selalu disanjung aja. Itu memang triknya seperti itu. Wah, yang apa bahasanya dulu macam begitu tuh? Kalau nyanjung-nyanjung yang salah tuh penjilat ya, penjilat gitu. Jadi penjilat pokoknya hidupnya. Munafik itu begitu. Bahkan mereka berlaku seperti itu tuh
Enggak tanggung-tanggung, Nabi yang digituin, para sahabat yang digituin. Coba bayangkan oleh kita, Nabi aja berani digitukan, apalagi macam umat sekarang, macam-macam umat akhir zaman. Makanya pantas saja banyak kebohongan, banyak kecurangan, banyak hukum yang dimanipulasi, macam-macam. Dengan alasan mereka membuat kemaslahatan, membuat kebaikan, padahal sejatinya bikin kerusakan, tapi nggak ngaku. Nah, mereka ini berbuat seperti itu tuh hanya mengolok-olok saja. Maka karena mereka ini mengolok-olokkan para nabi, mengolok-olokkan para sahabat, Allah pun akan mengembalikan pengolok-olokan itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, Allahu yastahzi'u, Allah yastahzi'u, akan mengolok-olokkan mereka, bihim, dengan mereka itu. Artinya Allah akan membalas olok-olokan mereka itu. Bahkan wa yamudduhum, Allah akan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, sehingga mereka terombang-ambing dalam kekufuran. Terombang-ambing dalam kekufuran nanti, disibukkan dengan perilaku seperti itu. Maka kalau ada macam-macam orang-orang seperti ini itu kan, kita sholawatnya ada sholat asgiril itu kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalim bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa ta'in. Itu salawat asgili disebutnya. Jadi mereka itu supaya disibukkan dengan perilaku kezalimannya. Mereka memang berlaku zalim seperti itu, lalu kita bersolawat kepada Rasulullah supaya kezalimannya itu bikin sibuk bagi mereka. Sampai-sampai enggak ada pikirannya mereka itu tenang. Karena mereka selalu membuat kerusakan, membuat aturan yang tidak-tidak, maka sehingga mereka pikiran dan waktunya disibukkan untuk itu. Sampai pada akhirnya enggak kenal lagi dengan Tuhan gitu. Wasgilul zalimin itu disibukkan dengan kezalimannya. Bikin undang-undang repot terus siang malam gitu, dibikin terus. Padahal orang yang di luar sana happy-happy aja gitu. Tapi dia mikirin itu aja terus. Kan capek. Seperti dulu orang-orang PKI itu membuat bagaimana caranya Indonesia supaya direbut. Oh, siang malam kan mereka itu rapat ini itu. Dibikin sibuk di situ dia urusannya. Padahal Allah mau mengeluarkan mereka. Tapi pada akhirnya Allah keluarkan Indonesia dari mereka. Kan gitu. Padahal kalau kita tahu perjuangannya itu pasti enggak ringan itu. Mereka mau membuat seperti itu tuh enggak ringan itu. Biaya besar, pikiran besar, siang malam kurang tidur tuh. Pasti. Karena memikirkan terus itu. Nah, itu disibukkan dengan pemikiran kezaliman itu. Nah, orang munafik zaman sekarang pun juga sama. Disibukkan dengan apa yang dipikirkan oleh mereka, sampai-sampai tidak mengenal Tuhan. Pokoknya asal duit aja gitu. Asal duit aja masuk, sebodoh amat. Nah, mereka pun juga sama itu, seperti itu. Tapi ketika mereka berbuat seperti itu, sejatinya Allah lah yang membuat mereka terombang-ambing seperti itu. Jadi tidak diberikan ketenangan dalam hidupnya. Harta banyak tapi tidak bisa tenang. Itu kemana-mana mereka bisa, tapi tidak bisa tenang. Karena mereka disibukkan dengan terombang-ambingnya kekufuran itu. Akibat kemunafikan yang mereka lakukan itu. Nah, pada akhirnya mereka ini diibaratkan seperti membeli kesesatan dengan hidayah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah, kata Allah, alladzina ishtaraw, yang membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Hidayah sudah ada, petunjuk sudah didapat, cuman ditukar dengan kesesatan.
Kenapa disebutkan hidayah sudah ada? Kan mereka tidak iman, bahkan mereka kafir. Kenapa disebutkan hidayah? Karena sejatinya orang itu mau turun ke dunia kan sudah hidayah itu sudah diberi. Sebagaimana yang terjadi di alam ruh, bahwa manusia yang akan turun ke dunia itu kan berhadapan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kalian tahu aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua manusia itu pada waktu itu berkata, "Bala." Ya. Syahidna, kami menyaksikan. Termasuk ruhnya orang munafik. Makanya pantas baginda Rasul menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap bayi yang dilahirkan itu menetepi akan fitrah Islam. Artinya fitrah kesucian. Illa abawahu, kecuali kedua orang tuanya, yahudanihi wa yansuranihi au majsanihi. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau siapapun. Itu yang membelokkan siapa? Orang tua. Kadang-kadang dua yang merusak akan hidayah itu. Pertama orang tua, yang kedua lingkungan. Ini faktor yang akan merusak hidayah. Nah, orang munafik itu sudah ada hidayah, cuman ditukar dengan kesesatan. Padahal kalau mereka mau mempertahankan hidayah, selamat hidupnya. Kan ini ibaratnya orang yang berjualan dikasih modal, tapi modalnya tidak dipakai. Maka kata Allah, "Fama rabihat tijaratuhum," maka berdagangnya tidak ada keuntungan. Modal besar, kemudian kita tidak dipakai dengan modal itu untuk mengais keuntungan. Ini malah dihabiskan. Nanti ujung-ujungnya barang habis, duit hilang. Harusnya kan kalau orang yang jualan itu laris manis Tanjung Kimpul kan gitu. Barang laris, duit kumpul. Ini enggak. Laris manis Tanjung Kimpul, duit habis, barang enggak ada. Habis dah. Bangkrut gitu. Nah, orang munafik itu begitu. Hidayah sudah turun, hidayah sudah di depan mata, bahkan ketemu dengan Nabi Muhammad, coba. Bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka sendiri menyaksikan turunnya wahyu. Bagaimana baginda Rasul diberikan wahyu, tapi mereka sama sekali tidak tersentuh. Ini kan hidayah yang sudah ada, tapi ditukar dengan kesesatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya tidak ada keuntungan. Bahkan wa ma kanu muhtadin. Mereka sama sekali tidak diberikan petunjuk. Kerugian yang besar tentunya ya. Kerugian yang besar yang tentu tidak boleh terjadi dengan kita. Kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah, lalu bisa melaksanakan hukum syariat, cinta dengan baginda Nabi, cinta dengan sahabat, cinta dengan keluarga, bahkan syariat kita jalankan. Untung besar kita. Lalu kita pertahankan itu semua, insya Allah selamat. Tapi kalau kita ini melaksanakan semua ini, tapi ternyata hati kita kemunafikan masih mencokol, naudzubillah min dzalik, nanti keuntungan enggak ada. Keuntungan enggak ada. Apalagi digadaikan dengan sesuatu yang merupa jabatan. Lantaran iman itu dikaitkan dengan jabatan, akhirnya imannya hilang. Itu. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang menggadaikan iman lantaran jabatan, kan begitu. Bahkan orang sekarang ini banyak artis yang imannya lerak hilang demi sang kekasih. Padahal mungkin berapa lama aja bertahannya. Beres dengan kekasihnya, balik lagi ke Islam. Ini gimana ini orang macam begini? Masih panjang ini ya. Aduh, nggak bakal beres nih. Ya sudah, cukupkan dulu. Sampai dulu situ. Sampai ayat 20 nah.
Cukup ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.